Rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Lalu tiba-tiba pesawat cocor merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian, mereka menyelamatkan diri, dan terdengarlah ledakan bom yang membahana, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Komandan Divisi
Divisi 1 dan 3 kirim kurir ke berbagai daerah dan sampaikan perintah militer dan cari berita perkembangan situasi di lapangan. Komandan Divisi 2 dan 4 atasi pertikaian antar komandan dengan membawa surat perintah yang sudah saya tanda tangani untuk mempersatukan TKR. Kita sebagai prajurit TKR harus sanggup mengangkat derajat Angkatan Perang Republik Indonesia. Setiap anggota TKR wajib menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Laksanakan perintah ini. Ibu, saya mohon pamit, Ibu. Saya akan berangkat bergerilya bersama anak-anak buah saya. Mohon doa restu, Ibu. Iya, anakku. Ibu restui. Ibu sudah ikhlas, Nak. Karena kamu itu kepunyaan negara. Jadi harus berjuang untuk negara. Tapi harus hati-hati ya, Nak. Kamu lagi sakit, batuk-batuk. Jadi harus dijaga kesehatannya ya, Nak. Terima kasih, Ibu. Diajeng, Kang Mas memerlukan biaya untuk berjuang. Bolehkah Kang Mas menggunakan perhiasan yang Diajeng simpan? Kang Mas, laksanakan tugasmu. Ini perhiasan yang Diajeng simpan. Ambillah sebagai bekal untuk Kang Mas berjuang. Terima kasih, Diajeng. Semoga perjuangan kita direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hati-hati Kang Mas. Selamat jalan. Walaupun sedang dalam posisi sakit, setelah melakukan operasi yang mengakibatkan satu paru-parunya tidak berfungsi lagi, Pak Dirman berangkat ke istana untuk menerima instruksi Presiden. Presiden menasehatkan agar Panglima Besar kembali ke rumah karena masih sakit. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa.
Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Keiser yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman. Dirman! Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Nih, itu bukan Sudirman. Godverdomme. Ini Sudirman. Nih, Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Hah? Lalaki pakai celana ya, bedok pakai androknya. Kurang kan lalaki itu. Ya, aku pakai lipan. Kami ganti. Pakai lipan. Hayang. Tapi olah heuh. Bisa gitu. Ya,
mau dipotong Mak.
wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Ya, song jauh giginya ya, skater ya. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Kami, Tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama.